Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Astuti Jailani. Saya dari kelas akuntansi B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang obligasi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank Z. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 tambah C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N, atau P sama dengan sigma F C per 1 tambah R pangkat 1 tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P sama dengan harga atau dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. C sama dengan kupon pembayaran setengah tahun atau semi-annual coupon payment dalam mata uang. R sama dengan periode suku bunga. M sama dengan nilai jatuh tempo atau maturity value. T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Siapa saja pihak yang berhak menerbitkan obligasi? Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikannya dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga pemerintah negara bagian atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, yang keempat pemerintah asing, dan yang kelima yaitu perusahaan asing. Alasan perusahaan menerbitkan obligasi yaitu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungnya adalah per lot dan satu lot adalah 500 lembar. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang bisa dikenal dengan obligasi konversi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Kemudian ada juga alasan membeli obligasi, yaitu yang pertama, memiliki obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor ketagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan negara dan pemerintah negara bagian akan memberikan pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik.
paper. Obligasi termasuk dalam kategori komersial paper. Komersial paper memiliki beberapa ketentuan yang tercantum nilai nominal, adanya waktu atau deadline, kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit. Bila kita memposisikan obligasi masuk dalam kategori komersial paper, maka artinya obligasi tersebut diterbitkan dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Bentuk risiko kepemilikan surat berharga menurut Kamarudin Ahmad, yaitu yang pertama risiko keuangan, yang kedua risiko tingkat bunga, yang ketiga risiko daya beli, yang keempat likuiditas dan risiko pasar, yang kelima risiko pengenaan pajak baik terhadap dividen maupun atas keuntungan modal, keenam risiko biaya. Ada juga jenis dari obligasi berdasarkan penerbitan. Yang pertama treasury bond atau TB. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua ada corporate bond atau CB. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga municipal bond atau MB. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian. Dan yang keempat ada foreign bond atau FB. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short time, memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Berikut ini gambar hubungan suku bangsa dan jangka waktu. Teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini. Ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan, semakin baik karena semakin cepat diturnoverkan. Ketiga, konsep inflasi. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil, atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan, serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menuliskan dengan formula seperti di bawah ini. QTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5. Keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu, G sama dengan nilai obligasi, R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Ada juga tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, waktu jatuh tempohnya suatu obligasi atau suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempoh yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Kedua, premi resiko obligasi atau premi resiko terkait dengan premi yang diminta oleh meminjam sebagai kompensasi atau resiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus cash bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus cash seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon dan pure discount bond, nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contoh PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi.
Yield to maturity atau YTM. Yield to maturity adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli komersial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini, dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity adalah P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N. Keterangan P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield to maturity, Tn sama dengan nilai jatuh tempo. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta dan harga yang ditetapkan adalah 385 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung karet yieldnya adalah penyelesaiannya yaitu NBP sama dengan 45 juta per 385 juta. NBP sama dengan 0,1169 sama dengan 11,69%. Maka kita memperoleh current yield-nya adalah sebesar 11,69%. Contoh soal yang kedua yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia pertama adalah 10 tahun di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh tempohnya. Penyelesaiannya yaitu C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2 sama dengan 5% dikali 5 miliar tambah 5 miliar kurang 4,5 miliar per 10 per 4,5 miliar tambah 5 miliar per 2 sama dengan 5% dikali 5 miliar tambah 500 juta per 10 per 4,5 miliar tambah 5 miliar per 2 sama dengan 500 dikali 5 miliar tambah 50 juta per 4,5 miliar tambah 5 miliar per 2 sama dengan 250 juta tambah 50 juta per 9,5 miliar per 2 sama dengan 300 juta per 4 miliar 750 juta sama dengan 0,063158 atau 6,3158%. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang obligasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.